Nah itu teman-teman lihat, jadi enak kita lihat tanaman kita ya. Nah, senang teman-teman ya, nggak ada lumutnya. Nah beda halnya dengan yang ini teman-teman, ini yang di sebelah atas ini kan lumutan kelihatan, yang di sebelah bawah ini tidak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Miswanto di channel Hidroponik Morowali. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita teknik menyemai tanaman selada menggunakan spon atau gabus ya, sahabat hidroponik, dengan ketebalan 2 cm tanpa lumut ya. Jadi kita di sini akan atau mengurangi lumut dalam persemaian ya teman-teman. Jadi yang pertama seperti biasa ya teman-teman, kita siapkan sponnya. Spon ini ketebalan 2 cm ya, 2 cm yang sudah kita iris. Ini menggunakan pisau stainless iris ya teman-teman. Terus sudah saya buatkan lubang tanam dengan cara dicubit ya, cubit. Nah jadi tinggal kita cubit untuk pembuatan lubang tanamnya ya. Terus saya di sini untuk mengirisnya menggunakan pisau ini ya, pisau stainless. Jadi pisau stainless ini tajamnya untuk spon ya teman-teman. Jadi sudah kita siapkan ini sponnya, sudah kita buat lubang tanam ya, pas di nampan ya. Terus kita ini ya teman-teman, air bersih ya, air bersih ya, kita siapkan air bersih. Ini air sumur biasa. Terus ini ya, alat semprot ini ya teman-teman, alat spray. Nah ya, ini yang kita siapkan. Oke ya sahabat hidroponik, jadi yang pertama di sini kita normal seperti biasa ya, kita sudah siapkan benih. Ini spon ini kan nggak seperti rockwool ya, disiram langsung meresap airnya. Nah ini nggak meresap dia, jadi kita tuangkan ini airnya ya, kita tuangkan teman-teman, kita tuangkan aja teman-teman sampai banyak ya. Ini sekitar 2 liter ini airnya. Oke ya teman-teman, terus ini kita tindis. Nah kalau spon dia harus ditindis begini, tindis sampai, nah ini posisi jenuh air ini ya, ini belum, kita tindis teman-teman. Kita tindis, kita naikkan supaya dia terserap airnya ya. Teman-teman bisa lihat prosesnya ya. Jadi saya kalau menyemai begini teman-teman, menggunakan spon. Kita pukul-pukul begini ya teman-teman, biar airnya naik ke atas. Sampai jenuh air sempurna ya teman-teman, jenuh air sempurna, baru kita masukkan bibitnya. Nah, oke ya teman-teman, teman-teman bisa lihat sendiri ya,
untuk kondisi ini spon ya, dia sudah jenuh air. Ya, dia sudah jenuh air. Ya, teman-teman bisa lihat ya ukurannya. Kalau airnya terlalu banyak bisa teman-teman kurangi sedikit ya, supaya benihnya tidak busuk. Ini nanti perlu saya kurangi sedikit, perlu saya masukkan ulang ke dalam, terlalu banyak airnya nih. Nah, ini pas ya, teman-teman bisa lihat dengan jelas ya. Ini kondisi airnya pas ya. Oke. Setelah itu kita masukkan benih seladanya. Setelah kita masukkan nanti sama kita diamkan selama 24 jam. Oke ya, untuk proses pemasukan benih seladanya saya skip ya teman-teman. Nanti setelah kita masukkan benih, kita semprot lagi. Oke, sahabat hidroponik ya. Jadi ini sudah saya semaikan benih ya, teman-teman. Sudah saya semaikan benih ke dalam spon tadi ya. Ya, jadi setelah sponnya kita jenuhkan air, kemudian kita isikan benih satu persatu ke dalam lubang tanamnya ya. Terus kita kasih tanggal ya teman-teman. Ini pada hari ini tanggal 16 Desember 2020 ya, 16 Desember 2020. Untuk benih sendiri di sini saya menggunakan ini ya teman-teman, Lettuce Batavia Bohemia dari Indoseed ya. Untuk benih selada ini 1 kali 24 jam dia sudah berkecambah. Ini untuk penyemaiannya saya lakukan di pagi hari ya. Terus hari esoknya, besok pagi-pagi sudah saya kenakan sinar matahari ya. Tapi ada juga teman-teman ya, untuk jenis benih yang lain bisa 2 hari baru berkecambah ya, tergantung kualitas benihnya. Oke ya teman-teman, sebelum disimpan ini kita spray dulu ya, karena kita spray pakai ini ya, karena kadang benihnya belum basah terkena air yang digabus. Ini kita spray dulu. Oke ya, setelah sudah kita spray secukupnya, kemudian persemaian ini kita simpan di tempat yang gelap ya. Kalau saya simpan di bawah ranjang tempat tidur. Oke teman-teman, kita lihat besok selanjutnya. Baiklah teman-teman, jadi lanjut video yang kemarin ya, cara supaya persemaian kita tidak ada lumutnya ya. Jadi di sini ini sudah ada bibit yang usianya sudah sekitar 7 hari ya. Di sini saya belum menggunakan air nutrisi ya teman-teman, makanya bibit ini belum terkena lumut ya. Jadi untuk langkah yang pertama teman-teman, ketika kita akan pindahkan ke persemaian tahap 2, kita akan tiriskan dulu air yang di spon ini ya teman-teman. Nah ini kan masih jenuh air ya teman-teman, ini masih jenuh air, jadi kita tiriskan dulu. Ketika kita tiriskan, nanti kita coba tiriskan ya teman-teman. Ya teman-teman, kita tiriskan dulu air yang di nampan. Jadi sebelum kita letakkan di persemaian, kita tiriskan airnya ya. Pastikan di spon ini tidak ada air lagi ya teman-teman. Benar-benar sampai tiris.
kalau bisa sampai habis ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya, sudah nggak ada airnya ya. Ini masih ada yang bagian bawah. Jadi kita tiriskan teman-teman sampai benar-benar gabus ini nggak ada airnya. Nah ini lihat teman-teman bagian atas ya, sudah nggak ada airnya, ini kering ya. Jadi kan lumut itu akan tumbuh ketika spon itu ada airnya. Ketika kering dia tidak akan tumbuh. Oke ya, ini bagian atas sudah kering, saya akan pisahkan loh teman-teman ya. Cetek apapun kan ya teman-teman. Ini kita letakkan di persemaian tahap 2 nanti. Oke ya teman-teman, ini ya, ini benar-benar sudah kering, akarnya sudah di bawah ya. Ketika akarnya sudah di bawah, ini nanti kita letakkan di sini teman-teman ya, letakkan di sini ya. Airnya hanya akan lewat bawah teman-teman. Jadi nah ini ketika dia sponnya kering, airnya akan lewat di bawah, lewat akar. Jadi nanti kedepannya airnya nggak akan naik ke atas sini, sehingga bagian atas kering. Ketika bagian atas kering, lumut nggak akan naik ke atas ya teman-teman. Jadi caranya cukup simpel, begitu aja ya. Ini video saya kemarin sempat tertunda ya, harusnya usia 5 hari sudah bisa kita pindahkan ke persemaian tahap 2 ya. Jadi ini setelah kita tiriskan ya teman-teman, kita tiriskan, nggak ada airnya lagi di gabus ini ya, di spon. Kemudian kita letakkan di persemaian begini. Jadi air akan mengalir lewat bawah sini ya teman-teman, nggak akan naik ke atas lagi. Tapi ketika kita taruh di sini dalam kondisi jenuh air, 2 hari akan lumutan lagi ya teman-teman. Oke ya, jadi ini cara simpel dari saya. Intinya sponnya kering, tiris airnya, baru kita simpan di permata. Ini seperti mengapung aja dia ya, seperti mengapung. Mana yang dulu? Nah, jadi ini teman-teman yang sudah kering ya. Nah ini udah nggak ada airnya teman-teman, kering ya, sudah kering. Jadi akarnya aja nanti yang kena air, airnya nggak akan naik ke permukaan, sehingga nggak lumutan. Ini teman-teman insya Allah bebas dari lumut nanti, karena kemarin sudah saya uji coba beberapa semaian saya yang pertama, dia bebas dari lumut. Usang stop kan, stop. Nah ini teman-teman ya, hasilnya setelah selesai ya. Jadi pastinya ketika sponnya ini kering, air hanya akan lewat di bawah ya, dan nanti dia akan lumutan sekitar 1 cm aja, nggak akan sampai ke atas ini ya teman-teman, karena posisi spons kering. Nah itu teman-teman lihat, jadi enak kita lihat tanaman kita ya. Nah, senang teman-teman ya, nggak ada lumutnya. Nah beda halnya dengan yang ini teman-teman, ini yang di sebelah atas ini kan lumutan kelihatan, yang di sebelah bawah ini tidak ya. Jadi cukup senang. Nah ini teman-teman, nah ini kan lumutan, spon bagian atas kering tapi akar tanaman mengenai air, nutrisi. Oke teman-teman hidroponik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hidroponik.